Setiap wanita itu hebat. Tangan kamu kenapa? Tanya Larissa saat melihat tanganku yang dibalut perban. Ah, ini bukan apa-apa. Semalam aku gak sengaja pegang mata Misao. Jadinya luka. Tapi gak apa-apa kok. Lukanya cuma luka ringan aja. Udah aku obati. Jawabku tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ya ampun, harusnya kamu lebih berhati-hati lagi. Sayang, jangan suka mainin pisau. Kurang kerjaan deh. Hehehe, maaf. Nanti aku akan lebih berhati-hati. Oh iya, Mas Anan kemana? Kok gak kelihatan? Semalam aku suruh dia pulang. Dia melamun terus. Pikirannya lagi kacau. Memangnya ada apa? Dia salah. Sebuah masalah sebelum menikah. Iya, masalahnya apa? Kan banyak rupa dan jenisnya. Pernikahan Adnan dan Wina katanya diundur sebulan lagi. Sedangkan Adnan dan keluarganya udah siapin banyak keperluannya. Adnan belum bisa kasih tahu orang tuanya, karena takut bikin mereka sedih. Orang tua Adnan udah beli mas kawin dari uang mereka sendiri buat Wina. Saking senangnya Adnan mau menikah. Makanya, Adnan bingung harus bilang apa sama mereka tentang itu. Ya Allah, kok bisa? Bukannya waktu itu udah ditentuin kalau pernikahan mereka akan digelar setelah Lebaran? Iya, tapi tiba-tiba keluarga Wina membatalkan dan menambah waktunya jadi sebulan lagi. Dengan alasan ayahnya Wina sakit. Kasihan Mas Adnan, padahal udah kelihatan happy banget setelah tunangan. Ya, mungkin keluarganya Wina maunya hajatan setelah ayahnya Wina sehat aja. Kita positive thinking aja sama mereka. Walaupun sekarang rencana pernikahannya dipending, tapi mudah-mudahan nanti di hari yang ditentukan pernikahan Adnan dan Wina bisa lancar tanpa hambatan. Amin! Aku mengambil baby Darn yang sudah tertidur setelah disusui ibunya, lalu memindahkannya ke ranjang bayi. Setelah itu, aku memberikan obat pada Larissa sebelum dia tidur siang. Larissa cukup kesulitan meminum obatnya, dikarenakan obat yang diberikan oleh dokter harus diminum dengan dosis yang cukup banyak sekitar 5 butir dan ukuran lebih besar dari obat biasa. Tetapi dengan didorong oleh air putih obat-obat itu akhirnya berhasil ditelan oleh Larissa. Setelah meminum obatnya, aku menidurkan dia lagi. Dia harus tidur siang yang cukup agar proses penyembuhan bisa bekerja lebih cepat. Assalamualaikum. Sebuah ucapan salam terdengar dari luar kamar. Aku dan Larissa menoleh ke arah pintu masuk. Waalaikumsalam. Jawab kami. Pintunya terbuka. Rupanya itu adalah orang-orang kantor. Beberapa karyawan dan karyawati juga staf yang datang untuk menjenguk Larissa. Mereka menyalami aku dan juga Larissa secara bergantian. Hanan dan Rahmat juga datang. Hanya saja aku tidak melihat Mila. Sepertinya dia tidak ikut dengan suaminya. Rasanya aneh jika melihat Rahmat datang sendiri tanpa istrinya. Karena biasanya mereka akan selalu pergi bersama-sama kemanapun. Mereka sangat kompak dan romantis. Maaf, kami baru bisa datang, Pak Bos. Kami baru tahu kalau Bu Larissa mengalami kecelakaan dari Mas Raihan. Sehingga kami harus menyelesaikan pekerjaan kami dahulu sebelum bisa datang kemari. Ucap Pak Restu, salah satu staf di kantorku. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk datang kemari. Jawabku santai. Saya dengar, katanya Bu Bos keguguran ya? Tanya Hanan. Benar, istri saya keguguran di usia kandungan yang hampir menginjak 2 minggu. Saya cukup terpukul dengan kejadian ini, tetapi insya Allah saya ikhlas. Mungkin memang ini jalan yang terbaik, karena baby Darn juga masih kecil. Aku mencoba kembali untuk terlihat tegar di depan anak buahku. Yang sabar ya, Pak Bos. Mudah-mudahan setelah kejadian ini Pak Bos dan Bu Bos bisa segera diberikan penggantinya. Ucap Rahmat mendoakan. Benar dan semoga Bu Bos segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Hanan menimpali. Amin. Aku mengaminkan doa dari mereka. Walaupun sebenarnya aku akan melakukan pencegahan untuk kehamilan pada Larissa. Aku tidak akan menyiksa dia dengan terus mengandung anakku dalam jangka waktu yang berdekatan. Aku tidak mau membuatnya merasa kalau dia menjadi mesin pencetak anak.
Aku harus tetap memberikan dia kebebasan untuk menikmati hidupnya. Masalah anak aku akan mengajaknya untuk memproses kembali di tahun-tahun yang akan datang. Setelah dia benar-benar siap mengandung lagi, dan baby Darn pun sudah cukup besar. Oh iya, Mila kemana? Kamu nggak gandengan sama dia. Biasanya kalian berdua itu kayak truk gandeng, yang kemana-mana selalu berdua. Aku bertanya pada Rahmat yang datang tanpa Mila, istrinya. Mila untuk beberapa hari ini nggak akan masuk ke kantor, bos. Dikarenakan dia sedang menikmati masa-masa ngidamnya sebagai ibu hamil Nubi. Jawab Rahmat. Maksud kamu, Mila sedang hamil? Benar, Mila sedang hamil 2 bulan dan sekarang sedang ada di fase mual-mual dan pusing. Dia nggak bisa bepergian kemana-mana, apalagi untuk bekerja. Saya meminta Mila untuk beristirahat penuh di rumah, karena saya juga takut terjadi hal-hal buruk dengan kehamilannya. Bos tahu sendiri kalau saya sudah menunggu kehamilan Mila ini sejak lama. Jelas Rahmat. Alhamdulillah kalau Mila hamil, saya ikut senang buat kamu. Semoga kehamilan Mila bisa tetap terjaga dengan baik. Ibu dan janinnya sehat hingga melahirkan nanti. Aku menyertakan doa untuk kehamilan Mila. Amin. Pak Bos, terima kasih banyak untuk doanya. Wajah Rahmat terlihat sangat berseri-seri. Dia tampak sangat bahagia dengan kehamilan istrinya itu. Tentu saja dia sangat bahagia. Karena kehamilan Mila adalah momen yang paling dinantikan olehnya sejak lama. Sama seperti kebahagiaanku saat aku tahu kalau Larissa hamil untuk pertama kalinya. Aku jadi ingat kejadian saat di hotel dulu. Ternyata kerja keras Rahmat dan Mila membuahkan hasil juga. Cukup lama mereka berada di sini dan berbicara denganku. Lalu setelah itu mereka bubaran meninggalkan aku dan Larissa kembali seperti tadi. Berdua saja. Kamu tidur siang ya? Kamu kan udah minum obat. Aku mau ngerjain pekerjaan aku. Ucapku. Larissa hanya menganggukkan kepala tanpa berkata apapun. Dia kemudian memejamkan matanya untuk tidur. Aku mengambil laptop yang aku bawa dari rumah. Duduk di dekat jendela dan mulai bekerja. Selama Larissa tidur, aku harus memanfaatkan waktu yang ada untuk tetap mengerjakan pekerjaanku dengan baik. Walaupun tidak datang ke kantor secara langsung. Aku memeriksa beberapa laporan yang dikirimkan oleh para pekerja yang dikirim secara online, sesuai dengan permintaanku. Aku sebenarnya bisa saja santai-santai tanpa harus memikirkan pekerjaan, tapi nyatanya aku tak tenang jika masih banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan. Jangankan untuk santai, di kondisi seperti ini aku bahkan tidak bernafsu untuk makan. Aku hanya ingin Larissa cepat sembuh saja. Assalamualaikum. Baru saja aku mulai bekerja, pintu kamar diketuk lagi dan terdengar ucapan salam lagi. Waalaikumsalam. Jawabku. Ketika pintu terbuka, kulihat Fandi datang dan langsung masuk menghampiriku. Hai, Jas. Sorry ya gue baru datang. Baru balik dari kantor langsung aja gue mampir ke sini. Fendi berbasa basi. It's okay. Enggak apa-apa kok. Lagian gue juga tahu kalau lo orang sibuk. Jawabku. Iya nih, gue sibuk banget belakangan ini. Sampai-sampai agak susah mau healing juga. Keluh Fandi. Ya, namanya juga seorang pebisnis. Wajarlah kalau sibuk. Kalau nggak sibuk ya kita nggak dapat duit. Timpaku. Hahaha, benar banget. Fandi tertawa ringan. Oh iya, Lele kemana? Kenapa dia nggak ikut sama lo? Aku menanyakan sosok adik angkatku yang syolihah itu. Tadi gue udah kabarin dia dan bilang sama dia kalau gue mau jenguk Larissa ke sini. Terus gue ajak dia mau bareng-bareng datang atau enggak. Tapi dia bilang anak gue lagi demam. Jadi, dia nggak bisa ikut. Dia bilang dia minta maaf karena dia nggak bisa jenguk Larissa. Safina ponakan gue demam. Udah dibawa ke dokter belum? Belum. Nanti sepulang dari sini, gue akan bawa Safina ke dokter. Aku mangut-mangut, agak cemas juga dengan keponakan cantiku yang sedang demam. Sebenarnya Larissa kenapa? Kok dia bisa jatuh dari tangga? Terus keguguran pula, bukannya dia baru melahirkan? Tanya Fandi kemudian. Gue juga kaget saat gue tahu kalau Larissa keguguran.
Karena setahu gue dia gak hamil lagi. Gue shock begitu tahu kalau dia hamil hampir 2 minggu dan ternyata Larissa juga jatuh gara-gara dia mau kasih tahu gue kalau dia lagi hamil. Dia katanya lari dari kamar mandi pas habis cek. Kakinya basah dan tergelincir di tangga. Jadinya dia jatuh. Dasar, ada-ada aja deh. Harusnya dia lebih berhati-hati kalau dia tahu dia lagi hamil. Dia jangan lari-lari kayak gitu apalagi dengan kaki telanjang yang basah. Jelas banget kalau kena lantai ya tergelincir. Iya, yang namanya musibah siapa sih yang tahu? Lu pasti nyesek banget ya, karena Larissa keguguran. Nyesek banget. Tapi mau gimana lagi? Mungkin memang Tuhan belum mengizinkan Baby Darn untuk punya adik dulu. Karena dia masih bayi. Ya, mau gak mau gue harus terima. Gue juga udah ikhlas kok dan gue berharap kejadian ini cukup terjadi sekali aja dalam hidup gue. Jangan pernah ada lagi cobaan soal keturunan. Pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan jangan pernah terulang lagi di kehidupan selanjutnya. Fandi menimpali. Amin. Ya, semoga saja ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya untukku merasakan cobaan seperti ini. Aku sangat berharap di waktu mendatang tidak ada lagi kejadian seperti ini. Fandi mendekat ke arah ranjang Larissa. Dia menatapi luka-luka yang ada di wajah Larissa. Tampak sekali kalau Fandi merasa kasihan pada Larissa, yang wajahnya terlihat membengkak sebagian akibat luka yang didapatnya. Kasihan banget kamu. Sampai-sampai wajah kamu bengkak begini. Ucap Fandi sambil terus menatap wajah Larissa. Ia lalu menoleh padaku. Apa ada luka lainnya yang dia dapat dari kecelakaan itu? Tanya Fandi. Alhamdulillahnya enggak. Dia cuma luka akibat benturan aja. Dokter bilang bagian tubuh lainnya, alhamdulillah enggak kenapa-kenapa. Aku jelaskan. Syukurlah gue sedikit lega dengarnya. Tapi tetap aja kasihan kalau lihat kondisi Laris kayak gini. Dia pasti kesulitan buat bangun dan menyusui bayinya. Sedangkan Baby Darn sangat membutuhkan ASI dari dia. Iya, meskipun Larissa dalam keadaan kayak gini, dia tetap pengen menyusui Baby Darn, walaupun sambil tiduran. Dia juga agak kesulitan buat balik badan. Tapi yang namanya seorang ibu yang sayang anaknya, dia nggak mau nyerah. Walaupun kesakitan dia tetap pengen memberikan ASI buat Baby Darn. Yang namanya seorang wanita udah melahirkan itu memang hebat-hebat. Mereka nggak pernah mikirin rasa sakit yang mereka rasakan. Yang terpenting bayi mereka bisa menyusu sampai kenyang. Gue sering melihat itu dari Lele. Dia sering melupakan makan atau mandi karena terlalu sibuk ngurusin Safina. Makanya gue sering bantuin dia di saat gue nggak ada kerjaan. Karena gue merasa itu juga tugas gue. Bukan hanya tugas dia sebagai seorang ibu. Lele juga kadang kalau malam itu kurang tidur karena harus bangun dan menyusui Safina. Kadang gue kasihan banget kalau lihat dia menyusui dengan mata tertutup dan posisi duduk. Jadi gue berinisiatif untuk menjadi sandaran dia supaya punggungnya juga gak merasa sakit. Wanita itu memang hebat ya. Kalau dibanding sama kita kayaknya gak sebanding juga. Karena kalau kita itu sebagai kepala keluarga kita cuma kerja maksimal dari pagi sampai malam. Tapi kalau seorang istri itu bekerja 24 jam dalam sehari di rumah. Menurut gue pekerjaan di rumah itu lebih banyak dan lebih rumit daripada pekerjaan Hai teman-teman, Yipi Good Talent sudah dimulai. Siapkan dirimu dan daftar sekarang. Atas punya pembantu yang bisa meringankan pekerjaan istri kita. Tapi bagi gue setiap istri itu tetap wanita yang hebat. Wanita itu sosok makhluk yang hebat dan kayaknya memang gak ada lawan di dunia ini. Dan kita juga sebagai cowok menjadi orang yang paling beruntung di dunia karena dapetin salah satu dari mereka. Ujar Fandi. Aku tersenyum. Setuju dengan apa yang dikatakan Fandi, bahwa kami adalah termasuk salah satu laki-laki yang beruntung bisa mendapatkan wanita-wanita kuat itu. Fandi kembali menghampiriku dan berdiri di jendela kamar. Oh iya, Fan, gue kan mau adain acara akikahnya Baby Darren. Waktu akikahnya Safina lu beli kambing di mana? Aku jadi ingat tugas yang belum aku selesaikan. Akikah Baby Darren. Gue pergi langsung ke tempat ternaknya. Gue pilih sendiri. Kalau nyuruh orang kebanyakan suka nggak jujur. Harganya pun dinaikkan berkali-kali lipat. Jadi lebih baik ya beli sendiri aja biar bisa pilih juga mau yang gimana. Jelas Fandi. Lu bisa antar gue ke peternakannya gak? Soalnya gue nggak tahu yang bagus itu yang kayak gimana. Aku meminta bantuannya. Boleh aja. Mau kapan?
Setelah kondisi Larissa membaik, gue nggak mau ninggalin dia sendirian di sini. Dia pasti butuh gue terus. Iya juga sih, gue kadang kasihan sama Larissa. Dia masih muda tapi harus hidup tanpa orang tua. Kalau gue ada di posisi dia pasti sedih banget. Di saat dia bahagia dan sedih orang tuanya nggak ada buat peluk dia. Sama seperti Leile, yang cuma bisa nangis kalau rindu Umi dan abinya. Larissa sangat bergantung sama lu. Sama seperti Leile yang bergantung sama gue. Kayaknya kita memang punya nasib yang sama sebagai suami. Yang harus selalu ada buat istri kita. Karena kalau bukan kita, mereka nggak punya sandaran. Lanjut Fandi. Ya, gue juga masih sering ngerasa sedih setiap kali ingat orang tua Larissa. Dan gue yakin Larissa lebih sedih lagi kalau ingat mereka daripada gue. Lu dan Larissa itu saling melengkapi. Kalian itu sama. Dua sejoli yatim piatu. Disatukan oleh sebuah insiden dan akhirnya kalian jadi saling tergantung satu sama lain. Itu artinya, kalian memang ditakdirkan buat saling melengkapi. Benar, kami memang saling melengkapi. Kekosongan dan kesepian yang ada pada kami terisi oleh masing-masing. Aku dan Larissa mungkin terpaut usia yang cukup jauh, tetapi kami saling mengimbangi satu sama lain. Ada kalanya Larissa manja. Aku pun akan menjadi manja seperti dia. Ada kalanya dia tegas dan dewasa. Maka aku pun akan menjadi sosok yang sama dengannya. Aku ingin Larissa tetap merasa kalau dirinya dan aku itu sama dan menganggap tidak ada perbedaan antara kami. Sehingga kami bisa tetap menjaga keharmonisan rumah